السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hukum imam membaca surat panjang ketika salat berjamaah. Pada zaman sekarang ini banyak sekali imam ketika membaca surat atau ayat di dalam salat, mereka membaca surat-surat yang panjang. Padahal terkadang jamaah yang ada di belakangnya banyak orang-orang tua dan pekerja, yang dimana dia sudah bekerja seharian di luar dan tidak kuat berdiri lama. Ketika imam membaca surat-surat yang panjang, makmum menjadi tidak khusyuk, dan salatnya menjadi kurang afdol. Kita hidup di zaman fitnah. Jadi jangan sampai imam hanya mementingkan bacaan yang panjang, tapi mengabaikan makmumnya di belakang sehingga jatuhnya sang imam menzolimi makmum karena membuat makmum tidak khusyuk dalam salatnya. Sahabat Mu'az pun dulu pernah ditegur oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau mengimami salat berjamaah dan membaca surat-surat yang panjang, dan diadukan oleh seorang sahabat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abdullah bin Jabir radhiyallahu anhu berkata, أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة فقرأ بهم صاد 27 البقرة قال فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة فبلغ ذلك معاذا فقال إنه منافق فبلغ ذلك الرجل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا قوم نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا وإن معاذا صلى بنا البارحة فقرأ البقرة فتجوزت فزعم أني منافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أفتان أنت 3 اقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها. Bahwa Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu pernah salat di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia mendatangi kaumnya untuk mengimami salat bersama mereka dengan membaca surat Al-Baqarah. Jabir melanjutkan, maka seorang laki-laki pun keluar dari saf lalu dia salat dengan salat yang agak ringan. Ternyata hal itu sampai kepada Mu'az, dia pun berkata, sesungguhnya dia adalah seorang munafik. Ketika ucapan Mu'az sampai ke laki-laki tersebut, laki-laki itu langsung mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami adalah kaum yang memiliki pekerjaan untuk menyiram ladang, sementara semalam Mu'az salat mengimami kami dengan membaca surat Al-Baqarah. Hingga saya keluar dari saf, lalu dia mengiraku seorang munafik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Mu'az, apakah kamu hendak membuat fitnah? Beliau mengucapkannya 3 kali. Bacalah wasyamsi waduhaha dan sabihisma robikal a'la atau yang serupa dengan surat ini. Hadis riwayat Bukhari, hadis nomor 6106. Imam An-Nawawi rahimahullah mengomentari hadis di atas di dalam kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim.
واستدل أصحابنا وغيرهم بهذا الحديث على أنه يجوز للمأموم أن يقطع القدوة ويتم صلاته منفردا وإن لم يخرج منها. Hadis ini adalah dalil sahabat kami, ulama mazhab Syafi'i, bahwa bolehnya makmum membatalkan salatnya dan menyempurnakan salatnya sendiri. Bahkan sekalipun dia tidak keluar dari tempat salat tersebut. Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, Jilid 4 halaman 182. Beliau rahimahullah melanjutkan. وفي هذه المسألة 3 أوجه لأصحابنا أصحها أنه يجوز لعذر ولغير عذر والثاني لا يجوز مطلقا والثالث يجوز لعذر ولا يجوز لغيره. Mengenai ini ada 3 pendapat ulama mazhab Syafi'i. 1. Boleh bagi orang yang ada uzur dan yang tidak mempunyai uzur. 2. Tidak boleh secara mutlak. 3. Boleh hanya bagi yang mempunyai uzur dan tidak boleh bagi yang tidak mempunyai uzur. Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, Jilid 4 halaman 182. Artinya, terkadang orang-orang tua yang di belakang sudah tidak kuat berdiri lama karena adanya uzur, yaitu faktor usia. Begitu juga orang-orang yang seharian bekerja di luar rumah, mereka capek. Hendaknya para imam di masjid-masjid memperhatikan hal ini. Jangan sampai imam berbuat zolim terhadap jamaahnya karena jamaah tidak kuat berdiri lama di belakang. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengingatkan Mu'az bin Jabal agar jangan sampai melakukan hal itu, sebab bisa menyebabkan fitnah. Fitnahnya bukan dalam rangka mengada-adakan sesuatu yang buruk pada orang lain, akan tetapi membuat jamaah tidak khusyuk dalam salatnya. Sehingga mereka meninggalkan salat berjamaah seperti yang terjadi pada salah satu jamaah yang diimami oleh sahabat Mu'az bin Jabal. Untuk itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Mu'az bin Jabal untuk membaca surat Asy-Syams dan Al-Ala dan surat-surat pendek yang serupa dengannya. Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah berkata di dalam kitabnya Fathul Bari Libni Rajab, فيستدل بهذا على أن الإمام إذا طول على المأموم وشق عليه إتمام الصلاة معه لتعبه أو غلبه النعاس عليه أن له أن يقطع صلاته معه ويكون ذلك عذرا في قطع الصلاة المفروضة وفي سقوط الجماعة في هذه الحال، وأنه يجوز أن يصلي لنفسه منفردا في المسجد ثم يذهب وإن كان الإمام يصلي فيه بالناس. Hadis ini menjadi dalil bahwa jika imam memperpanjang bacaannya, dan dapat menyusahkan orang yang bermakmum pada imam tersebut, karena makmum tersebut capek atau mengantuk, maka makmum tersebut boleh memutus salatnya bersama imam. Hal itu adalah uzur untuk memutus salat fardu dan menggugurkan jamaah pada kondisi tersebut. Diperbolehkan bagi makmum tersebut untuk melakukan salat sendiri di dalam masjid tersebut kemudian pulang, walaupun imam masih melakukan salat jamaah bersama makmum-makmum yang lain. Fathul Bari Libni Rajab, Jilid 6 halaman 212. Seorang imam bertanggung jawab terhadap makmumnya,
dan seharusnya imam memperhatikan keadaan makmumnya agar jangan sampai imam menzoliminya dengan membaca surat-surat yang panjang, sehingga membuat makmum tidak khusyuk dengan salatnya. Pernah juga terjadi pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang wanita yang membawa anak kecil ke masjid. Kemudian anaknya tersebut menangis tatkala baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengimami. Maka kemudian Rasulullah mempercepat salatnya karena khawatir ibunya cemas kepada anaknya. Dari Abdullah bin Abi Qatadah, dari ayahnya Qatadah radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي، فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. Saat aku sedang salat, aku ingin memperlama salatku, lalu aku mendengar tangisan bayi, aku pun mempercepat salatku khawatir akan memberatkan ibunya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis nomor 707. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان لا يسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه. Aku tidak pernah salat di belakang imam yang lebih cepat dan lebih sempurna salatnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar tangisan bayi, maka beliau mempercepat salatnya karena khawatir ibunya cemas. Hadis riwayat Bukhari, hadis nomor 708. Syekh Ar-Ruhaibani Ad-Dimashqi Al-Hanbali rahimahullah berkata di dalam kitabnya Matolibu Ulin Nuha, ويسن لإمام تخفيف الصلاة إذا عرض لبعض مأمومين في أثناء الصلاة ما يقتضي خروجه منها كسماع بكاء صبي. Dan dianjurkan bagi imam untuk meringankan salatnya ketika ada masalah dengan sebagian makmum pada saat salat jamaah, sehingga mendesak makmum untuk segera menyelesaikan salatnya, seperti mendengar tangisan bayi. Matolibu Ulin Nuha, Jilid 1 halaman 640. Oleh karenanya seorang imam hendaknya menyesuaikan dengan keadaan makmumnya. Jika makmumnya banyak dari kalangan orang tua dan pekerja, maka jangan terlalu panjang membaca ayat atau surat dalam salatnya. Karena jika salat tidak khusyuk, maka salatnya juga tidak afdol dan jadinya menzolimi makmum dengan bacaan panjang yang dibaca sang imam. Bacalah surat-surat pendek dan ayat-ayat yang tidak terlalu panjang, agar imam dan makmum sama-sama khusyuk di dalam salat dan sama-sama mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bisa dipahami. Wallahu ta'ala a'lam. والسلام عليكم.